Ini kebiasaan gue di Thailand sekarang. Kalau orang Thailand tuh minumnya segini. Batu esnya bisa segini. Saking panas ya. Dan akhirnya mulut gue terbiasa di sana. Iya. Panas dalam loh, ntar yang ada. Ya, kalau saya dong, nggak bakal kuat lu ngopi, itu nggak laku. Emang? Teh manis anget gue nggak nemu. Ini panas. 2 kali lipat dari ini. Uset ngucur badan parah. Belum disapa. Assalamualaikum teman-teman. Gua ke tempatnya Bang Ute. Lagi. Bang Ute lagi. Tahun lalu Bang gua terakhir ke sini. Tahun lalu ya? Iya, gua ketemu lo itu terakhir di Sera yang pas pada Aquaman sama Sakera. Oh, iya. Ada partai besar. Ya, lo nonton kan situ kan? Ya, gua ketemu di situ. Kenapa gua kesini? Karena kepulangan dia dari Thailand harus ada berita baru mungkin yang harus dibagi, Bang. Siap. Iya, lu jangan pelit-pelit, Bang. Informasi. Iya. Kemarin gua ketemu Bos Tomo. Terima kasih Bos Tomo udah ngasih penjelasan sedikit mengenai ya ringkasan lah kalau menurut gua, karena emang kemarin kan gua ketemunya kan di pit ya. Dia juga lagi nyeting, gua mau nanya panjang juga gua takut ganggu kan. Betul. Ada Bang Emple kemarin, dia lagi nyeting beatnya sama teman-teman dari Pandawa, nyeting ninjanya. Jadi sekedarnya aja Bang. Cuman kan gue jadi ada sedikit informasi sebenarnya. Betul. Dari yang sudah dibagi sama Bos Tomo. Betul. Terkait NGO yang kemarin di sana. Iya. Duluan sama Bang, lu sama Bos Tomo yang ke sana. Apa lu janjian? Janjian juga sih ketemu. Enggak, maksudnya janjian di sirkuit. Janjian datangnya kapan gua nggak tahu dia datangnya kapan, tapi gua ke Thailandnya lebih dulu gua sih 2 hari kalau nggak salah. Tapi NGO-nya bareng ketemu. Kita saling cari. Ya, karena ada hajat itu kan. Ada hajat itu. Jadi lu bareng akhirnya ke situ kan. Betul. Dan kebetulan itu nggak jauh dari tempat kita stay, Bangkok. Masih satu Bangkok. Misalkan katakanlah di Bogor, di Sentul, kan pasti ketemu. Oh, satu kabupaten lah gitu ya. Kabupaten. Terus gini Bang, jadi sebelum Bang Ute itu kemarin akhirnya bener-bener ngikutin acara NGO yang di sana. Betul. Beberapa minggu sebelumnya dia udah berangkat duluan, kalau udah jalan duluan. Betul. Gue sempet nitip gambar sama dia nih, Bang jangan lupa gambarnya. Gue udah ngarep-ngarepin, gue nungguin dia pulang lagi. Lu balik lagi kan? Oh itu NGO yang pertama. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama yang gua kemarin bareng Bos Tomo. Itu yang kedua. Setahun berapa kali sih dia? Sebetulnya dia bisa 1 bulan sekali. Sebulan tapi sekali? Setiap wilayah beda kelas. Setiap wilayah beda kelas. Beda kelas. Aduh, jangan situ dulu Bang. Sebulan sekali sirkuitnya di situ-situ aja. Wah, beda-beda. Ntar bisa di sirkuit Sentul. Misalkan bisa di Jakarta nih Eprik, bisa misalkan Mekarta kayak gitu-gitu. BSD. Event itu tetap sebulan sekali pokoknya. Sebulan sekali. Nggak jauh beda dengan di sini pokoknya ya. Oke. Terus kalau yang membuat lo akhirnya pertama itu lo nggak dapet itu momen gitu maksudnya. Kebetulan kan itu di beda wilayah, katakanlah Hatjai, namanya kan Hatyai. Hatyai itu dia ibaratnya kalau di Jakarta gua harus ke Surabaya naik pesawat lagi. Jadi gua dari Bangkok ya safety aman. Begitu gua sampai Hatyai, gua wajib melakukan karantina dan gua juga nggak tahu tuh di situ harusnya nggak. Yang untuk yang wisata, maksudnya wisata orang asli Thailand nggak kena, cuma domestik nggak apa-apa. Orang luar. Kalau orang asing, gue suruh karantina 2 hari dan free, memang nggak bayar. Dan gue nggak mau, sedangkan event itu selama 2 hari karantina itu, berarti kan habis dong. rugi. Daripada lu nggak dapat juga, mendingan lu pulang. Akhirnya gue pulang dan kebetulan baru gue cek lagi di permasalahan paspor gue. Setelah di Indonesia? Ya, enggak, pas gue sampai balik ke Bangkok. Balik lagi ke Bangkok. Bangkok ada permasalahan di paspor. Di imigrasi berarti? Imigrasi. Lu ditahan? 6 hari lagi gue mati. Itu paspor. 6 hari lagi, padahal jangka waktunya kan 6 bulan. Memang pas 6 hari lagi 6 bulan, karena gue di situ mau stay lama. Gue daripada permasalahan, sebenarnya kalau gue nekat, gue cuek bodo amat bisa. Cuman karena, lu harus perpanjang, gue pulang lagi ke Indonesia. Urus lagi tuh paspor gue. Sia-sia banget tuh kayaknya. Sia-sia buang-buang itu. Gue pikir, gue pulang, selesai paspor gue mau balik lagi karena gue punya tiket pulang. Ternyata tidak bisa berangkat. Karena? Tai pas gua lama keluarnya. Itu tiket yang udah diisut angus dong. Gue coba untuk bisa refund ya, maksudnya untuk bisa tukar hari. Schedule. Ternyata gua nggak ikut paket yang ambil bisa reschedule. Nggak bisa, akhirnya yaudahlah gua pasrah, gua angusin. Begitu gua angusin, tai pas gua keluar.
Bete dong. Iya. Akhirnya tetap gue beli. Setelah itu dan akhirnya gue berangkat lagi. Pulang dulu ke sini, ngurus dulu kalau macam. Udah selesai. Paspor. Berapa hari tuh di sini? Hampir 5 hari itu ngurus. Semingguan lah ya. Minggu lah. Itu bulan apa sih? Bulan ini apa? Bulan ini. Awal bulan berarti ya? Awal bulan. Sorry, akhir bulan kemarin. Akhir bulan iya. Karena lo ngabarin gue ntar ndrong yang bulan depan aja deh gue kesana iya, lagi. Akhirnya gue putusin bulan Juli ini ya. Iya. Tanggal 2 gue berangkat. 7 hari seminggu lo di sini, habis itu lo balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana itu langsung ke yang tempat Surabaya tadi yang lo bilang itu. Apa tadi nama kotanya? Udah itu udah gua tinggalin. Hatyai. Hatyai itu beda tempat. Beda itu Hatyai. Beda sirkuit lagi. Beda sirkuit. Akhirnya gue sampai Bangkok lagi, gue belum tahu ada event ya kan. Karena gue tujuan gue emang mau ke bengkel-bengkel. Gue ke bengkel teman gue dan temen gue bilang kita lagi mau latihan karena minggu besok ada event tanggal 18. Memang gue tahu tuh sebagian. Cuman event yang lainnya gue nggak tahu. Karena yang gue tahu itu eventnya tanggal 18 di GRP. Ternyata lebih cepat ada event NGO. Gue kebetulan, udah gue ke sana. Bonus lah itu berarti. Bonus. Padahal tujuan gue bukan ke situ GRP. Masih tanggal 18 Juli lalu. Berarti gini. Dua-duanya event tadi lo nonton dong? Nonton semua. Jadi ada 2 event. NGO, ya? NGO di Klong 5 kalau kita orang Thailand bilang Klong H di Klong H. Terus sama di Konburi Thailand. Konburi Thailand itu dari sini jaraknya di Bandung. Perjalanan 4 jam 3 jam. 200 kiloan lah ya. Jalan darat. Darat. Itu lotol loh. Lewat tol terus. Sama kayak sini kan tolnya kan? Iya, ada macetnya kan? Kayak Padalarang gitu. Sama kayak kita Jakarta Bandung. Sama aja begitu ya. Itu eventnya JRP, dia event dia sendiri, sirkuit dia sendiri. 402. Enggak, 201. 201. Oke. Lalu begini, Bang. Ya, biar bagaimanapun ada yang gue bahas dengan Bos Tomo kemarin terkait dengan regulasi, lalu terkait juga dengan kelas-kelas. Ya, kelas. Lalu karakter aspal. Itu juga udah gue bahas kemarin. Cuman kan lu juga kesana juga. Memang yang terjadi, ini kita satu-satu nih Bang, sebelum masuk ke mesinnya ya. Aspalnya emang bener-bener beda ya? Beda. Beton dia. Beton. Ntar dia pakai beton. Karena bukannya dia nggak sanggup bikin hot mix atau apa sih namanya itu aspal. Iya hot mix. Bukan nggak sanggup. Karena apa? Dia akan lebih cepat habis dan akan lebih banyak PR. Gue tanya lagi detail kemarin, waktu itu kan gue udah tahu aspal. Akhirnya gue pelajarin kenapa? Karena memang dia kalau brown out gila-gilaan, manasin ban gila-gilaan, dan di sana juga mobil-mobil dragnya tuh gila-gilaan. Itu aja udah mulai menyoak, setahun itu udah mulai menyoak bekas ban-ban mobil, ban-ban motor. Karena yang paling kuat itu beton. Pada akhirnya bukan aspal beton tuh lengket, bukan kuat. Jadi kalau yang bikin lengket itu bannya. Oh dia sampai ke maksudnya itu jadi kolong gitu kan? Kalau dia aspal itu 2 bulan 3 bulan asbis. Berarti bener dong yang kemarin rame-rame itu katanya kalau drag bikin rusak aspal yang di Mandalika. Betul, bisa. Sekarang lagi panas nih, suhu panas. Aspal itu kan justru kalau dingin kuat karena dia nggak meleleh lemnya kan. Justru kalau lagi panasnya itu yang bikin meleleh. Emang panas banget. Panas lah, 2 kali lipat di Indonesia. 40 nyampe? Nggak nyampe kali. Ikut lah, pokoknya nggak tahu gitu, cuman panas banget sumpah. Itu nggak ada yang kuat. Gue setengah jam masuk di ruang, jadi ada ruang venue gitu, tempat kayak buat kafe, jadi ada kaca besar kita bisa ngeliat, tapi kan lu nggak puas. Gue dengan asumsi gue nunggu jam 3 jam 2 nih gue ke situ, ternyata sampai jam 4 panasnya masih mentereng kayak jam 12 siang. Itu jam 4 sore. Makanya kenapa kan kayak ada bilang kok masih siang, gue jam 7 malam aja di sana kayak siang. Masih cerah gitu ya. Cerah. Dan itu hawa panasnya dari bawah ke atas itu juga. Makanya mereka rata gua telusurin pakai 200 meter paling panjang tuh 100 meter lah paling panjang pakai beton. Sisanya aspal. Sambungan. Cuman startnya doang buat start. Startnya pakai beton. Dikasih kayak yang lengket-lengket itu ya? Apa namanya? Dia ada cairan khusus. Itu cairan itu yang bikin rusak sirkuit. Tapi memang nggak ada, gue pernah lihat orang sono spin. Benar-benar klep. Ya itu benar-benar drag sesungguhnya. Langsung ngelepet aja gitu. Itu yang drag sebenarnya. Jadi benar brown out banyak.
Dan wajar dia sekali balap tuh satu ban. Sekali balap tuh. Satu ban. Dan ban juga emang di sana kan nggak terlalu mahal kan. Satu kali balap satu ban. Dan beda lah sama sistem kita. Dia kalau kita nyari tampak lebar kan. Buat nggak apa. Kalau dia nggak nyari tampaknya lancip. Karena buat top speed. Karena dia ngerasa pada saat tetap dia udah ngerasa udah bengkak begini. Udah saking shocknya. Udah langsung otak sendiri. Tapi begitu top speed dia akan naik gini. Dia nggak mau ada sentuhan ban di saat finish tuh terlalu tinggi, banyak, terlalu banyak. Itu It My Dash, lu percaya nggak percaya digerindain sampingnya. Yang plastik putih apa plastik biru nih? Bening. Di sana biru nggak pakai. Oh nggak pakai ya? Nggak. Bening semua. Lebih mahal kan? Itu komponnya kali ya? Lebih soft. Komponnya ya? Lebih soft. Tapi yang dipakai It My Dash juga sama? Kalau untuk kelas yang kayak Honda Wave, It My Dash. Sisanya kayak kalau super open nggak kuat kalau It My Dash. Menggulung pasti. Terlalu gede tenaganya. Satu gede, dia torsi bukan RPM. Jadi begitu lu buka, bener-bener ban jelepnya. Kalau udah dibantu aspalnya lengket, Bang? Justru emang dibantu aspal lengket, kalau bannya nggak bagus malah tetap spin. Oh gitu ya? Karena kan di situ kan banyak karet-karet yang nempel. Sisa-sisaan ya? Sisa-sisaan. Jadi lu di atas karet. Jadi mereka tuh harus bersihin dulu. Takutnya tuh malah spin buat dia. Berarti tuh setiap mau ada penyelenggaraan, ada event, kerok dulu berarti sisanya. Apa timpah aja timpah? Tergantung. Kalau lu mau capek, kayak misalkan kayak gue sendiri pribadi, gue bakar. Oh. Ada yang dibakar kan meleleh tuh, baru dikerok. Kalau lu kerok sampai budek nggak bakal copot. Keras. Jadi dia punya bensin, bakar kan meleleh tuh, baru dikerok. Empuk dikit, rada rempuk dikit. Agak empuk. Dilap-lapin. Dia pengennya kayak gini, bersih. Terus timpa cairan lagi? Di bannya. Oh di bannya aja? Bannya begitu timpa cairan tuh lengketnya batu aja bisa nempel. Itu seumpama dibawa ke sini tuh cairan, gak bisa, dicobain, ditaruh di sentul, marah kali ya? Dulu ada gue inget berapa tim Matic pernah bawa, terlalu lengket. Terlalu lengket, jadi kayak dia sugesnya tuh kayak nempel tuh sampai padahal bagus buat start. Cuman dan kalau di Thailand berat kali Bang di atasnya Bang. Kayak nempel berasa berat kan, motor berat mungkin ya? Gua nggak tahu. Mungkin gayanya, tapi kalau gue sih nggak perlu lah sebenarnya sih. Tergantung kita cara buka aja. Kalau orang Thailand soalnya bukanya nggak nanggung, nggak ada pirit, ceplak langsung. Ya karena kan seret Bang. Iya. Jadi dia berani. Udah lu hujan geledek badai juga kagak takut dia. Jeplak aja udah kan. Mau nggak ada kata ganti ban, harus ban kembang nggak ada. Kenapa gue bilang begitu? Sayangnya gue nggak videoin. Pada saat gue latihan hujan deras. Cuman dia yang dia takutin bukan masalah bannya, karburatornya masuk air, males ninja. Cipratan-cipratannya begitu. Cuma kalau gua lihat di Star ya kagak ada perubahan buat Star. Kalau kita kan gua nih mantan rasanya pernah jadi joki, kita pirit kan cari pas begitu keluar daripada spin, dia nggak petak, tetap petak. Begini loh, tak. Lu bayangin petak bener pet kayak diselpet. Apa jangan-jangan tenaga motor mereka tuh lebih rendah daripada tenaga di sini, Bang? Bisa rasionya jadi, lebih berat mungkin, rasionya lebih berat. Sebenarnya rasio sama. Dia Pak Ninja sendiri pakai 1124. Di Sydney pun kita sama yang gopemeter ya. Cuman memang karakter motornya dia dari bawah tuh kayak torsi. Jadi nggak liar motornya, cuman lepet. Oke, itu untuk membentuk karakter motor begitu kan tergantung korekan juga, tergantung speknya juga kan. Krok asnya. Krok as itu ada sih sebenarnya, tapi ntar dulu bahas. Terus gini Bang, yang lu perhatikan di sana, ini sih masih ada benang merahnya dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Haji Putra yang akan membawa teman-teman yang menang di DW Seri 2 berangkat ke sana. Bobot joki deh Bang, berapa kira-kira? Kayaknya joki sana lebih berat Bang, tinggi-tinggi kan? Kalau bobot joki sebetulnya dihitung, cuman buat dia nggak jadi masalah, cuman memang dia tinggal mau ngurangin mana nih. Kalau gue berat joki, gue berarti ngurangin motor bobotnya. Tapi kalau gue berat pembalap gue kecil, gue beratnya di motor. Ditimbang nggak di sana? Ditimbang. Jadi setiap lu race ini yang NGO apa yang semua event ditimbang? Sampai ditimbang, nggak ada bebas. Ditimbang di sana? Iya. Ditimbang Bang? Ditimbang. Gue jadi berkali-kali nanya ya, karena yang gue dapat informasinya itu di sana nggak ditimbang Bang. Ditimbang, jangan salah, ditimbang. Sampai di sana. Berapa minimal bobotnya? Minimal di bawah 140. Misalkan kelas ini
kelas M150, M150 kan sendiri. Ada lu bang. Lu ada brosurnya gak sih bang? Ada di itu di handphone ya? gua. Ini nih sekalian belajar bahasa Thailand. Kelas nih bang, ini dari bobot tadi, berarti ditimbang di sana. Timbang. Oke, minimal bobot tadi lu bilang berapa minimalnya? Tergantung motor. Misalkan lu kelas Ninja nih 140, tapi berat lu 138, lu nggak bisa masuk. Jadi minimal harus 140, nambah bobot. Oke, sekarang kita ngeliat kelas ini bang, biar ntar gue tampilin ini seperti apa pamflet dan ini pamflet yang terbaru ya, yang buat besok minggu event nih. Besok minggu. Akhir event. bulan ini? Akhir minggu ini ya? Minggu ini. Ini di SMD. Ini SMD acara dia tiga acara. Nah. 201. Iya 201. Nih. Ini 201. Kelas 57 berarti 135. Kelas 53 ini Honda Wave. Apa tulisannya? Ini Honda Wave. Jadi gini. Enggak gini bang, kan 201. Bawahnya ada poin nih, poin 1. Oh, poin 1 itu piston. Piston 57. Bodi standar. Beratnya 135. Ini piston 53. Poin nomor 2 adalah piston 53. Nah, ini kalau 57 profesional, ini non profesional. Pemula. Atas open. Oh, gitu. Beratnya 125. Ini ada RX-Jet 140. RX-Jet 140. Ini kayak one mic crash. Oh, khusus RX-Jet semua. RX-Jet. Lalu yang ini 402 nih ya? Ya, ini 402. Ini ada Yamaha VR kelasnya. Ada VCX 160. PCX nih, Honda berarti. Kalau udah Matic gini jarang ditimbang. Oh, Matic malah nggak ada timbangan kali? Ada juga, ada yang enggak. Tergantung kebijakan dia. Ini VCX kelas 59. Ini kelas 160 cc. Ini kelas piston 59 stroke bebas. Beratnya 145. Oh, itu angka-angka itu tuh bobot maksudnya? Bobot. Plus joki ya. Plus joki. Oke. Ini NSX tuh 66 stroke 5 mili. Beratnya 140. Bobotnya 140. Pokoknya belakang ini tuh berat, Bang. Bobot pokoknya. Kalau dia bilang CC 146 cc. 210 X-Max. Ini poin nomor 9 nih. Ya, Corsa 460 cc. 210. Beratnya 210. Oh. Itu di minimum. Kalau misalkan lu beratnya 200, bukan lu harus sama baru bisa lepas. Kalau lu nggak menyesuaikan syarat, nggak lepas. Dan di situ ada namanya one mic crash fuel. Selain bahan bakarnya harus sama. Jadi kita beli. Pakainya apa, Bang? Kalau di sini Pertamax turbo. Ron di bawah 100. 98 lah ya. 98. Dan harus satu merek. Karena kita datang nih kosong. Oh, tangkinya nol. Setiap lu datang ke situ kosong karena dicek. Coba nyalain fuel pump lu, keluar kan? Kosong. Oh, nggak ada apa-apaan nih, kosong. Nah, ketimbangan. Kan kurang nih. Dia beli bensin sambil nimbang. Udah selesai dia bensin yang dia mau. Selesai nih minimal misalkan 2 liter. 2 liter lu kelebihan nih. Lu harus ngurangin yang bawah sampai itu 2 liter masuk. Karena sesensitif itu 0,1 aja dia nggak mau. Ribut pasti tuh. Ribet. Padahal dia ngantri, dia manasin kan berkurang lama-lama. Tuh, tapi kan tuh ya paling 0,2 lah colongannya. Tetap aja dia nggak mau. Harus lempeng pokoknya. Oke, itu baru dari regulasi. Pamflet tadi. Pamflet dan sedikit regulasinya ya. Nah, ini pendaftaran, Ram. Ini pendaftarannya. Ini yang tadi juga kan? Untuk kelas 201 sampai 402 daftaran 1000 bat. 1000 bat berapa duit itu jadinya? 1000 bat kali 4 sekarang 430 ya, 430. 430. Satu batnya ya sekitar 430. Berarti sekitar iya 430.000. 430 gopay lah ya, sama kayak di sini lah ya. Gopay per kelas. Kalau ini 2000 bat. Itu yang kelas 500 meter. 500 meter. Lebih mahal. 2000 bat. 2000 bat. Gopay kali 2000 ya 1 juta lah. Oke. Itu enggak 1 juta, 800.000. 800 ribuan ya? Oh iya. 800 ribuan, 900 lah. Terus Bang, kelasnya berarti 201, 402. Bukan kelas, ini itu eventnya ada 3 event. Ini event, tapi ini dalam satu event yang sama kan? Ya. Satu event yang sama, 2 hari. Sabtunya mungkin 201. Tapi tergantung nih dia mau yang mana duluan. Kalau kelasnya dikit diduluin. Oh. Ya, sedikit. Yang banyak ini biasanya di hari Minggunya. Yang 402-nya malah. Itu dia hit pertama, hit kedua, Bang. Dia sistemnya tergantung kelas. Misalkan pesertanya dikit. Dia 16 peserta ini diadu. Menang kalah sampai ketemu turnamen dong modelnya berarti. Begitu.
siapa yang kayak ngerasa lu time lu udah nggak ngelawan nih, lu nggak setar 2 kali juga nggak masalah. Yang lain setar belum ngalahin time lu, ya udah gua nggak mau setar. Yang penting dia nyari catatan waktu paling kecil aja. Paling kecil. Berapa kali start itu bebas? Bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Oh, diambil yang paling kecil pokoknya. Nih, lu 3 kali nih. Lu dilawan lagi sama orang, lu kalah. Kalah. Lu lawan lagi. Nggak apa-apa. Maksimal 3 kali. Tetap maksimal 3 kali berarti ya. Setelah 3 kali ini udah lu nggak bisa ngelawan tuh, udah. Kayak contoh kayak kemarin gua balap Honda Wave-nya Mr. Manok. Itu time pertama dia jeder keluar 72. 72. Yang lain 73, 74. Begitu yang lain iseng lagi nyoba ngalahin 7199. Kalah dong Manok kedua dong. Iya. Manok nggak mau kalah. Masih ada kesempatan 2 kali kan. Di start lagi 711. Udah yang lain nggak mau ngelawan, udah menang. Sampai itu dia bilang, "Udah nggak ada start lagi, udah." Jadi sistem itu karena pesertanya dikit. Kalau pesertanya dikit. Rata-rata berapa banyak ya diambil 16 besar, potong buang. Oh. Tadi ambil lagi. Tetap ada. Kalau banyak berarti ada penyisiannya. Kalau nggak ada diadu sampai yang paling kencang. Siapa? 1 2 3 4 5. Maksimal 3 kali percobaan. Tuh. Poin juara 1 sampai juara 5. Jadi sistemnya best time kalau bahasa Indonesia Iya, bilang. best time. Tapi kan 3 kali ngegas. Berarti 3 kali hit berarti itu. Karena gini, 1 kali ngegas lu kan bisa jump start. Ya. Emang sudah ada jump start-nya? Ada jump start kalau event-event yang kayak ini ada jump start ya. Berarti RT-nya juga dihitung. Kecuali NGO. NGO sama aja NGO aja dikasih tapi nggak keluar time. Kalau ini kan nggak NGO. Ini SMD ini keluar time. Kalau yang dipatokin kayak gini keluar time. Ini dari yang kita bahas tadi nih yang SMD ini berarti dia drag nih. Drag resmi. Time-nya kelihatan. Time-nya kelihatan. Pakai bobot timbangan. Betul. Dan bukan RT-nya ada. RT-nya ada. RT-nya ada. Reaction time ada. Ada. Oh, berarti ini persis kayak yang ada di Indonesia nih. Kayak ada di Indonesia tapi sistem cara startnya beda. Maksudnya tetap ya lu hijau dia hijau nyala. Kalau kita belum jalan, nggak bergerak. Tetap sensor dulu jalan. Lah jam startnya di mana, Bang? Ya kalau lu waktunya lu hijaunya belum nyala lu jalan jantar. Oh, yang penting mah begitu orang hijau kita nggak jalan mah diemin aja. Iya, tapi kan nggak dipotong sama reaction time. Oh, RT-nya nggak dihitung. Nggak dihitung. Tergantung nih, kalau misalkan RT-nya dihitung, pakai RT, tapi banyak kan nggak suka. Jadi semua nggak ada yang pakai RT di sana. Ah, berarti mereka kurang sensitif jokinya. Kalau kita kan sensitif banget ya. Iya. Kalau bisa wah bareng gitu kan ibaratnya. Makanya kalau gue bilang reaction terbaik itu ya jokinya Indonesia karena udah terlatih. Dia pasti kalah kalau kita bicara dengan reaction time. Tapi dia punya namanya nyali yang sangat besar. Mau motor liar kayak gimana pun gue cetak. Itu kebantu dengan lengketnya aspal mungkin, Bang. Lengketnya aspal, armnya panjang, diameternya, semua spesifikasinya semua beda. Makanya gue nggak bilang motor Indonesia kalah kencang, nggak juga. Bahkan motor Indonesia dibawa ke sana bisa lebih kencang. Karena apa? Dari sirkuit, dari segala hal. Nggak dipotong RT. Bisa lebih kencang. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga orang Thailand datang ke sini nggak kalah juga. Gitu. Jadi tetap punya ada kelebihan ya. Kelebihan masing-masing dan perbedaan masing-masing dan cara sih sebetulnya. Plus minusnya cuman lah ya. Memang kalau secara engine, secara teknisi, secara mechanical mereka lebih maju dari kita. Bukan lebih maju, maksudnya lebih cepat. Gimana lebih cepat? Karena dia ini besok balap nih. Kalau kita kan libur 2 hari 3 hari istirahat, ya nggak ada dong. Mati nggak lu? Gua sampai bangun tuh siang di tempat orang, dia udah pada ngorek, udah bikin berkas baru, udah bikin blok baru. Dia pada nggak mikirin servis harian sih, Bang. kita mah pulang dulu. Servis dulu, servis harian. Punya orang, jadi yang khusus buat servis harian ada. Berarti departemennya sendiri. Kalau kita kan kagak, Bang, yang ngurusin hariannya dia yang SDM-nya bagus, Bang. SDM-nya tuh gua besok juara, gua hari ini juara belum tentu besok gua juara. Prinsip dia. Karena apa? Lawan Bang udah pasti ngeliat kelebihan gua. Bener nggak? Bukan nyari kelemahan, kelebihan. Ya semua juga ngeriset kan, iya. Tiap hari juga pada ngeriset. Pasti ngeriset, nggak mungkin. Bayangin aja, 2 tahun gua nggak kesana, gua udah ketinggalan namanya teknologi yang ada. Gitu. Dan kelas-kelasnya berbeda. Sistemnya juga udah berbeda dari yang gua 2 tahun lalu karena pandemi kan. Mereka udah mulai yang gua tadi bilang blok udah tinggi-tinggi, stroke tinggi-tinggi. Piston dari besar ke kecil, terbalik sekarang ketukar eranya. Kalau zaman dulu bloknya gede-gede Bang, stroke-nya 1-2 mili, 1 mili, 0,8. Kadang terbalik, pistonnya kecil-kecil, balik ke standar,
Cuma stroke gila-gilaan. Langkahnya dipanjang-panjangin semuanya. Ya. Makanya motornya jadi keras. Sama ini bang, belum tahu sih ya, lu udah DM, udah izin belum Pak Haji Putra? Udah ngobrol sih, cuma gue nggak tahu dia sempat ngobrol masalah. Itu teman-teman yang besok juara itu, maksud gue dia mau ditaruh di dalam itu gue nggak nanyain, gue cuma nanya kira-kira ngelawan apa enggak. Gue bilang ngelawan bos kalau latihan. Cuma sebatas itu aja sih, gue nggak ada ngobrol internet masalah ini. Yang gue tahu kan katanya kan mereka pihak Pak Haji Putra akan membiayai sampai karena balap lah pokoknya, sponsorin begitu. Ya gue sangat senang. Gue nggak tahu, ya mudah-mudahan aja terrealisasi 100% gitu. Gue malah senang. Kenapa? Menjawab sebuah pertanyaan orang Indonesia mampu nggak sih? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan dimanapun adanya konten, adanya berita, adanya sosmed. Pokoknya gue pernah sering baca Indonesia mampu nggak sih? Mampu. Cuma kan kita nggak terbatas. Ya mohon maaf, bukannya dana ya. Terbatas buat kesana tuh kayak beda negara gimana sih gitu, regulasinya apa sih ya kan, kayak gitu. Belum gini bang, perkara KIS itu tadi kan berarti kan gini, kalau di sini ada Ikatan Motor Indonesia, ada ini itu yang mau memayungi begitu untuk aturan main itu. Kalau di sana ada bang? Sebenarnya di sana tuh ada komunitas. Enggak, organisasi ada, cuman dia lebih condong ke balap road race, balap-balap yang internasional, dalam arti kata motocross, road race, mobil-mobil trip itu kayak lebih ada. Tapi kalau untuk kesini, gue selama ini sejauh ini nggak ada. Lo mau balap bayar udah, nggak ada namanya persyaratan lo harus punya KIS Thailand, nggak ada. Usia, batasan minimal usia gitu? Nggak ada. Jadi di sana hanya dibataskan joki professional rider dan non professional rider. Kalau non professional rider itu masuknya pemula. Pemula bisa masuk ke sidit tidak bisa masuk pemula. Sama kayak di sini lah. Sama kayak di sini. Kecuali di sini dibikin kelas open. Tuh. Nyampur semuanya. Di sana pun kelas open juga ada. Ada. Itu open dalam artian motor apa aja ketemu atau jokinya? Itu namanya super open bilang. Oh. Mau joki, mau motor, semua jadi satu. Ya penting kan lu ngelawan. Super open. Super open. Itu apa? Ninja? Ada Ninja. Kalau Ninja kayaknya udah susah buat ngelawan Sonic. Biasanya Nopadas open. Sonic. X-Max, Forza kalau di sana bilang Forza namanya ya. Ya lu punya Vespa, lu mau CB, lu bisa masuk ke kategori itu, masuk. Silakan. Super mau open. jokinya pun pemula boleh. Super open. Mau 4 tak, mau 2 tak bebas. FFA. Oh, soalnya bilang super open. Nah, batasan FFA sendiri kan di sini juga masih ada batasannya nih, Bang. Selesai. Nah, nggak ada. Labas di sana. Super open, yang namanya super open semuanya. FFA nggak ditimbang bang kalau di sini, setahu gua. Di sana timbang nggak? Terbalik di sana kalau super open nggak ditimbang. Di sana. Tapi kalau misalkan super open Sonic, jangan salah, super open Sonic itu ada timbangannya. Jadi tergantung kebijakan. Super open Sonic sama super open aja. Kalau super open aja berarti semua bisa masuk. Kalau super open Sonic berarti kayak One Makers dong. Iya, Sonic semua. Oh, kayak OMR gitu jadinya. Iya, karena memang rata-rata orang Sonic punya Sonic. Dan itu harus ditimbang. Timbang. Itu populer ya di sana ya motor itu ya? Iya. Ditimbang. Jadi adil lu. Di sana tuh orang sana tuh mikirinnya timbangan, bukan mikirinnya rasio berapa CDI lu pakai apa, enggak. Timbangan bagaimana bang? Timbang. Ya maksudnya lu harus sama. Ya gua kalah. Lu kalah sekilo aja. Wajar gua kalah, lu lebih enteng sekilo. Begitu bahasnya. Bukan bahasa wajar karburator lu gede. Wajar lu pakai CDI lu canggih. Enggak, dia mah enggak peduli lu mau pakai nos sekalipun. Kayak kan ada yang pakai nos ya, kan beda sekilonya nyolot. Iya berat. Dia tuh paling anti namanya yang berat. Kenapa gue bilang anti? Ada yang pakai titanium. Ada yang pakai rangka aluminium, udah aluminium dibolong-bolongin pula. As roda udah aluminium dibolongin pula tengahnya. Gila bener. Coakin ban sampai dibolong-bolongin. Dia paling malu. Tapi pada dasarnya begitu event tetap ditimbang-timbang juga. Makanya gue bilang, makanya akhirnya DKT mengeluarkan ini jadi nyebutin merek nggak apa ya? Nggak apa-apa. DKT mengeluarkan produk namanya arm stainless. Gua tanya, kenapa lu ngeluarin berat banget dong, 5 kilo mah ada itu. Armnya doang? Iya. Karena apa? Dia merhatikan katanya setiap ada penambahan berat, ada as, ada behel itu ada di arm ditempel. Oh. Dia kepikiran di situ dan buat daya cengkram, buat setar itu bagus di situ. Biarin yang lain enteng, yang penting di ban berat.
Jadi Terus traksinya secara bagus detail ya. tanya Iya, ya. iya, betul traksinya bagus kan. Traksinya Tuh bagus. ban kayak dijempet gitu Kayak kan. jempet kayak bener-bener ditekan. Iya. Walaupun jokinya duduknya di depan. Iya. Yang Lu penting kan nggak di bawah perlu mundur. dipegangin tuh. Iya. Oke. Karena dia pelajari dari rata-rata orang naruh berat, naruh kunci-kunci, naruh behel, naruh apa sih. semua plat Dilarang. lah. Iya benar. Ada gue fotonya, Iya, ada iya, videonya. Dilarang. Akhirnya DKT yang ngeluarin itu nggak ada, sekarang nambah di situ. Rata-rata nambahnya dikit-dikit aja. Dalam hati gue kenapa lu bolong-bolongin ya kan? Iya. Kenapa lu itu? Kan gue bilang begitu. Ya karena kan pembalap gue beda-beda. Nggak selalu gue dengan dia. Kalau kecuali formatnya kayak kita satu balap satu udah setahun tuh gue pakai dia di kontrak gitu. Sana nggak ada istilah kontrak. Nggak ada. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Nah, lu habis bawa motor gue besok ntar dia di event yang sama boleh motor itu. Ntar juara satu bisa nama 2, 3 namanya dia juga bisa. Emang nggak ada batasan misalkan joki tuh boleh bawa 3 kali. 3 kali apa nih? 3 dari satu motor itu 3 nama. 3 joki. 3 joki berarti sama kayak di Indonesia. Bisa dijoin 3. Ya. Nah, tapi satu joki itu bisa berapa Banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 bisa dia, tapi kemungkinan tuh enggak. Karena apa sistem gugur kan? Nggak mungkin kan lu ketemu lu. Iya. Pasti ngalah satu. Karena pasti ntar yang nomor 2 jadi 2. Jadi gitu sih pinternya dia. Nggak bakal lu 1, 2, 3, 4, 5 dia semua. Karena diaduin. Ada yang 2, yang kalah nih, yang kalah sama yang satu kan jadi runner up. Makanya malah diaduin terus gitu kan. Cuman perbedaannya, tadinya lu juara 1 pakai motor ini, begitu joki lu pindah pakai motor ono, ini lu harapan lu hilang. Begitu, Ya, cukup di satu adil, tempat. cukup adil sih kayak dia bikin begitu Tapi ya. dia lapang dada, yang Iya. punya motor. Lapang dada. Ya fine-fine aja. Mungkin mereka juga mikir belum rezekinya. Iya, karena apa? Mereka bisa dapat dari duit startnya. Dari taruhan kiri kanan. Sebelum ke situ, Bang. Star money-nya berapa bat, Bang? Sana, Bang? Tergantung balik lagi. Kalau gua dekat banget sama lu bisa 3.000 baht. Satu kali main bisa 2.000 baht sampai 1.000 baht. Kalau Nggak mahal. Misalkan nggak kenal banget, Mahal dipasang badan. oh Nih berarti gini loh, dia gini. Motor lu kencang. Star money gua pelan. Oh. Motor lu pelan, star money gua kencang. Kerja lebih berat kali lo ya. Ya, satu kerja lebih Iya, berat iya, dan iya, dua iya. pasti gua nggak dapat duit dari motor lu. Kalau gua menang kan gua dapat potongan dari hadiah. Oke. Jadi sistem hadiah dibagi 2. Selalu potek tuh. Potek. Karena hadiahnya nggak gede juga. Di sana 6.000 baht. 6.000 baht itu sekitaran 2 juta lebih ya. 3 jutaan lah. Sama lah ya, nggak jauh beda dengan sini lah ya. Terus gini, Bang. Kalau tadi lo bilang kartu kis nggak ada, bebas-bebas aja. Ada kalanya juga di kelas yang super open itu semuanya boleh ketemu. Dia kalau model di sini itu kelas poin begitu, Bang. Di sana ada nggak kelas poin, Bang, modelnya, Bang? Hah? Poin itu di hari itu doang. Kan misalkan dia bisa ke SMD nih, dia ngadain 1 tahun itu full series itu umpama dia ngadain 6 kali gitu. Itu nggak dijumlah poinnya untuk menentuin. Dia bukan poin bang, award. Iya, tapi maksudnya sama kan dibikin poin. Ya dia punya data. Nggak ada Award ya? poin itu bukan poin jatuhnya. Itu bukan poin ya? Dia data sendiri buat nanti dia akan jadi pemula dan akan jadi catatan bukan poin dan di top up atau dikumpulin jadi hadiah itu enggak. Dia jadinya di sistemnya award. NGO Award. Jadi seakhir tahun ada penghargaan di Super PES nanti. Biasanya kalau Super PES itu ini dalam setahun dia ngadain 8 kali. Nah yang terakhir kali ini final lah Super PES. Itu ada penghargaan kayak duit. Itu dari event sendiri. Ini yang sering juara nih dikalkulasi. Oh si katakanlah lo juara, dia punya data bang. Dia selalu punya data. Nanti di NGO Award dikasih hadiah gede, dikasih uang. Dan nggak tergantung nih pihak NGO gabung sama sponsor apa. Misalkan dia sama sponsor ban IRC, dapat hadiah dari IRC yang kita nggak tahu. Beda sama poin. Kalau gua ngumpulin poin di Indonesia, gua dapat mobil ini karena udah ditunjukkan di awal. Kalau di sono nggak. Jadi kayak artis lah. Penghargaan siapa pembalap top tahun ini, Man of the Year siapa. Jadi semua mekaniknya juga di award tuh ada. Biasanya itu yang sering ngelakuin tuh NGO. Kalau event-event lain jarang. Malah NGO-nya ya. Malah NGO. Ramean mana, Bang? Di sini kalau bisa dibilang mungkin NGO itu liaran kali ya. NGO ini bukan liaran bang. NGO ini non government organizer. Kalau Berarti kan di luar IMI. Iya, artinya bukan dari pemerintah begitu Bukan maksudnya. pemerintah dan bukan harus izin IMI dulu biar
FIA, Chevy misalkan, nggak ada. Jadi bikin diri, tapi event jadi di sana event populer. Kenapa event populer? Di kalangan semua bisa datang, bisa bayar, bisa main. Tanpa ada aturan main yang ribet. Tanpa ada aturan main yang ribet, batas usia. Lu mau judi, ya mohon maaf kita bicara di negara orang. Kalau memang di sana tuh emang dibebasin. 303 tuh kayak bablas bang. 12. Dia jadi inian headline. Oh iya ada info yang baru. Kemarin gue sempet kaget karena kan gue telat ya dapat informasi kalau di Thailand itu dibebaskan kansa. Kalau di sana bilang kansa. Kalau di sini kan ganja, di sana pakai K, kansa. Iya. Kansa. Jadi banyak yang udah mulai lu cekikin di pedok udah nggak kaget. Ada yang gadoin, ada yang dibikin keripik, ada yang dibikin teh, aneh gak lu? Dan di situ satu tempat ada jual kopi campur ganja. Tapi setelah gue dalamin jadi basi nih. Gue edukasi ini edukasi. Jangan kadang-kadang kan gue ada komen gue bikin gue upload. Wah di sana lu bisa cekak kaki seduni sebarang loh. Ya enggak. Ternyata tetap di bawah standar kansa-kansa yang di luar yang dilarang. Oh. Ibaratnya kandungannya TCS apa gitu. Dia 0, berapa persen di bawah yang dilarang. Di bawah jauh. Tapi kalau ada kedapatan yang menanam di kadar itu dia ditangkap. Oh, lebih begitu. Jadi bukan berarti bebas dan kebebasan. Cuman kan orang jahat mah idenya ada aja. Lu nanamnya yang kadar itu di belakangnya apa? Iya. Jadi kalau udah pakai malah tahu dong. Sama wanginya. Iya, wanginya sama. Cuman kadar kayak kakak cekikiknya. Iya. Dan sama gua demen di sana sekarang ada peraturan baru. Setiap jam bir tuh nggak boleh dibeli di 7-Eleven. Di 7 nggak boleh? 7. Jadi toko supermarket gitu ada bir di bawah jam 12, jam 11 itu udah nggak boleh beli. Nggak boleh beli? Nggak boleh beli. Peraturannya? Padahal itu 24 hour, 24 jam. Kayak ada jam malam berarti ya? Ada jam malam, karena lu nggak boleh mabuk-mabukan di jam segitu. Karena ada kriminal nantinya kan. Lu mabuk nih, lu lost kontrol, celaka, itu dia pinternya nggak ngurangin. DPR-nya yang mikirin banget ya? Iya. Dilegalin tapi nggak boleh jam sekian lah. Gua kan bingung, gua sama mekanik, gua ngobrol tuh mekanik yang 2,2 M, Mr. Chang Mr. Chang Nem tuh sahabatannya, Mr. Chang Nem, Warakot, Mr. Iya, lo kirimin foto ke gua. Iya, semua mekanik terbaru itu setiap hari hobinya minum, bukan buat mabuk, emang bercandaan kita itu. Dan gua ngobrol dalam artian sedikit banyak tahu gitu ya, sedikit banyak tahu gitu. Sedikit banyak tahu. Sama tadi kan si Uting ngeliatin foto inian. Bang Uting ngeliatin foto Umbrella Girl. Gua tanya tuh laki apa perempuan teh? Laki bang. Gila ya, bisa begitu jadinya. Kali nggak tapi dia. Lihat fotonya. Keren. Laki bisa begitu? Gila banget ya. Makanya kalau tiba ngerubah kerkas mah kecil. Makanya kan gue bilang, lu sama kayak gue. Jangankan kerkas, tete aja dimilikin. Kok jadi bahas tete? Orang sampai hilang. Kagak ada titiknya buset. Ibaratnya udah nggak orang sana udah nggak punya malu, orang kemaluannya dihilangin. Bener nggak? Iya bener, kacau emang. Iya, orang sana nggak punya malu, orang kemaluannya dihilangin. Itu. Jadi pada dasarnya intinya di balik SDM yang bagus, di balik sekarang setiap bengkel-bengkel dia punya sangat mendukung, bos-bos yang sangat kuat juga. Karena dia setiap riset itu dia bukan berarti blok itu aja yang dibahas, blok itu aja yang dikulik. Jadi gua sih sangat ngewajarin mekanik Indonesia tuh terbatasnya. Kita bicara yang terbatas ya dong, bukan bicara yang tim atas. Mekanik yang menengah ke bawahnya nih yang ya kita mohon maaf punya blok atunya, kadang-kadang bosnya juga bukan ngerendahin bos juga, maksudnya dia mau support. Itu gue juga begitu bang. Iya, kan blok mengatu-atunya ini, aduh jangan sampai diapain lagi kan? Kalau gue robah ini ntar takutnya malah turun. Jadi wajar. Jadi bukannya gue juga mungkin kalau jadi orang Thailand kencang motor gue. Kalau bos gue kayak orang Thailand ya, nggak enak ganti blok, wajar. Masa nggak nemu? Iya kan, 5 kali 6 kali ngorek. Lagi nyeting patah kerkas. Lo bawa ke tukang kerkas berapa? Seminggu, 2 minggu lagi kelar kan? Mending amat. Wah deh, ngerjain servisan itu iya, patah udah besut barat. Nggak ada cerita, dia pulang bongkar, dia bikin semalam 3 jam kelar, pasang lagi besok balap. Murah kali apa ya bang? Gimana nggak murah, setiap bengkel dia bisa nyetruk.
Lu bayangin, dia miara tukang setruk, tukang ubud. Yang terbaru ini tuh yang gue dapat. Nggak perlu gue jauh-jauh. Harus ke Jawa, harus kirim, harus tunggu antrian, nggak ada. Ya kalau yang di sini, kalau yang di sini. Kecuali lu bikin master price yang bener-bener ada satu tempat yang khusus spesialis stroke. Yang gue pernah cerita, di sana sekarang bilet CNC dari nol. Lu mau ngomong apa? Iya, semuanya bisa di situ. Terus computerized lagi. Presisi udah dijamin. Presisi tingkat kepresisiannya bener-bener. Gue beli blok nggak ada yang pernah lari tuh bos-bosan. Ada nih bloknya. Nih. Inilah dia. Blok viral. Jadi waktu gue ke Mas Andis, itu gue sempet ngobrol tuh sama Mas Andis tuh. Mas tuh kayaknya emang lama-lama packing di atas segala macem. Sekarang gue pegang barangnya ternyata ada beneran. Model apa tahu begini nih. Buka. Ini kalau dibuka, ini punya saya bang. Punya gue sendiri. Nah, kalau dibuka, boringnya tetap. Kayak ada sambungan ya. Iya. Cuman gue kayak lanjut aja ini. Nggak gerdek bang ya? Bisa begitu ya? Apa? Nggak gerdek ya? Nggak gerdek. Mesin quarternya istimewa, CNC bapak. Ini packing berapa ya? Ini sekitar hampir 1 senti ya? 5 milian. Lebih bang, 5 mili bang. Iya. Ini 1 senti nih kayaknya. 1 senti. Iya 1 sentian, 1 senti. 1 senti nih. Seumpama pakai blok ini nih. Ini kan silver biasa sebenarnya, cuman sudah dimodif dalamnya. Ini juga udah dikorek juga kayaknya. Gue nyopot dari motor bang. Ini. Karena gue pengen beli sesuatu hal yang udah teruji. Ada videonya kok, ntar gue share juga. Ini iya sudah dikorek terus dikasih packing. Pertanyaannya adalah berapa struknya ketika misalnya dipasang blok ini? Kalau struk standar ya bang, dikuasain begini lah mendem bang. Ternya di dalam ini. Mendem. Ini kebetulan pasangan ini struknya naik plus 5 mili, jadi 10 ya, jadi 64. 1 senti berarti tuh. Luar biasa nambah sesenti. Yang kagak-kagak jadi sesenti nih bang. Sampai crankcase-nya itu cowak. Kebetulan crankcase-nya masih di perjalanan, gak bisa buat tunjukin. Crankcase sampai dicowak. Ini begitulah. Kira-kira sama aja sih sebenarnya, cuman memang dia bentuk-bentuk ininya aja. Ini kan kita nggak bisa bikin manual kan, harus CNC semua biar presisi. Sama mas cara pemasangan ini, gua videonya juga ada cara pemasangannya, pasang ini. Dan ring share tuh lewat sini tuh nggak ada masalah. Iya bang, kalau kagak ada, kalau ininya nggak lebih, ini kan kayak boringannya kayak lebih ke atas ya daripada yang biasa di blok standar itu umpama. Kalau misalkan nggak ada tanam boring, wah iya. Kalau nggak tanam boring, ringnya nongol udah pasti. Nah, kan tuh di bibir blok kan pasti keluar pasti. Sementara sisanya berapa sih tuh offsetnya? Dari atas ke apa namanya? Banyak. Makanya ke ring seher yang paling atasnya. Ini juga. Mana seher tadi bang? Nih, ini seher kan? Ya, saya lihat dia pakai single ring Japan ART. Lebih ini pakai ART. Jepang. Pinnya 16. Wah, emang 59 ya? 59 standar. Jadi blok bawahnya keramik, blok atasnya sambungannya boring. Kok mereka kepikiran ya? Bikin begitu ya? Kalau dari segi exhaustnya sih baik lebar ataupun ke atasnya sih kayak sama-sama aja ya. Mungkin penyesuaian juga ada sih. Cuman ya lebarnya emang lebar banget bang, dia hampir mau mentok transfer apa lubang transfer. Iya transfer. Ya ini sih yang kayak begini ya gue juga pernah lihat bang. Maksudnya sampai selebar itu juga ada gitu. Cuman kan perkara tingginya ini loh yang. Nah teknologi yang bedain sama kita di Indonesia packing ini. Walaupun sekarang di Indonesia udah banyak banget yang ada, sudah ada. Cuman kan kita nggak tahu sistemnya dia mau gimana. Tahu
tahu kenceng tau kagak. Namanya nyoba. Kalau ini 402-nya kemarin temnya 10.4. 10.4. 402-nya 10.4. 10.4 model stroke begini. Ini kalau misalkan dihitung pakai itu berarti cc-nya 170-an. Kalau misalkan di 4 kali 59 aja. Wajar sih kencang. makanya untuk FFA makanya. Standar bebas jatuhnya, Bang. Boleh kan? Boleh. Truk. Yang Boleh. 59. Iya. Iya. Ya dong. Sebenarnya dia bisa, Bang, tanpa packing, kayak dia pakai seher Yamaha. Ternyata seher Yamaha itu nggak kuat, Bang, gampang pecah. Dia udah pakai, ada yang non packing. Pistonnya lebih pendek, stang sehernya lebih pendek. Jadi non packing. Cuman yang jadi masalah pistonnya nggak kuat. Nggak tahu ya ketebalan ini berapa begitu. Apa mungkin kan juga ada sih beberapa mekanik itu yang gue liat ini dicor gitu, Bang. Ya karena dia mau bikin plat, Bang. Nambahin gitu di bawahnya gitu mungkin biar lebih ada kekuatan gitu kan. Cuman apa ya nggak jadi tambah dia jadi nggak bentuknya jadi nggak hampir jadi lebih lonjong karena dipanasin kan ada tiket kadar kepanasan kan ada, Bang, pasti ada perubahan. Tapi orang Thailand kayaknya untuk sampai situ enggak sih. Dia lebih baik ngakalin perangkat luar yang lain daripada dia ngakalin seher. Itu yang kemarin di 2,2 M begini nih bloknya sama. Ini sama, cuman dia perbedaannya pistonnya karbunya kecil. Dia pakai KX, cuman di remer. Tem berapa sih dia, Bang? Kalau tem gua waktu itu 1 kilo kan nggak pakai tem kiri kanan. Waktu itu kan 1 kilometer, Bang. Jadi dia apa itu perjanjian NGO yang nggak pakai tem kan yang tadi di awal lo bilang? Emang NGO nggak pernah pakai tem. Mulai tahun ini jarang pakai tem. Jadi kayak lebih greget gitu, Bang. Ya memang dibikin battle kan. Betul. Jadi Dan tuh lu di NGO itu sistem dibagi 2 A sama B C. Dikocok. Ntar lu ketemu siapa? Kan bisa milih. Iya. Kadang-kadang satu bengkel bisa ketemu beda 2 joki. Bahkan untuk line-nya sendiri jalur kanan atau kiri juga dikocok juga mungkin kan. Jadi dia bisa milih. Nah, ketentuannya dari misalnya koin gitu kan. Enggak koin sih, Bang. Dikocok tetap ya? Siapa yang duluan nimbang. Oh. Nimbang. Lu pertama nih, lu di A. Yang kedua di B. Nanti yang kedua ya tinggal dibalik. Lu di B, lu di A. Oh, oke. Dan di sono nggak ada milih gua mau kiri mau kanan sih, orang sono pede aja. Sama. Ya karena memang kalau di sini kan rata-rata milih kan ada yang lihat jokinya jangan sih ada pasirnya gitu, Bang. Lu kan juga ngerasain sendiri. Kan standarisasi sirkuit. Iya. Di sana udah standar. Jangan di sini ada pasirnya, kalau gitu lebih bersih begitu kan. Ya itu makanya jadi milih gitu. Mungkin karena kalau di sana kan udah proper ya tempatnya, jadi ya udah mau di mana juga. Untuk headnya dia lebih tinggi, Bang. Karena ini dia bahan bakarnya pakai VV. Untuk semua harus pakai VV di sana ya? Enggak juga. Ada yang pakai bensol. Itu kayak bengkel gue yang kemarin HBY itu, Hype Buya, dia di kelas pemula, dia itu pakai bensol. Pakai bensol. Cairannya lebih rendah dari ini nih kan. Oktannya. Cairannya 13,8. Oh, di sini. Oh, di buret headnya. Buret headnya 13,8. Sekitaran 7-an. Ini berapa, Bang? Hah? Ini berapa ya? Kayak padat banget ya? Padat, itu bisa 7,5 sampai 8 kayaknya kompresinya. Oke. Ini dia sudah nyampe barangnya. Nggak tahu besok akan nempel di Zoom kali ya biar teman-teman. Iya, ntar gue detailin. Gue nggak tahu ntar nempel di motor siapa. Biar teman-teman yang lagi riset, Mbak, lebih mudah gitu maksudnya. Lalu ada lagi Rocket. Kayaknya kalau spek ini udah nggak umum ya, maksudnya udah nggak rahasia. Yeah. Gini, Bang. Ada yang bilang beberapa teman begitu mengatakan di Thailand itu ringnya 18. Tuh. Apa di sana semua rata-rata sudah pakai ring 18? Dia 12 depannya. Kecil banget depan 12 malah. 12.33. 12.33 sampai 12.28. 12.27 ada tergantung sirkuit, tapi ringnya kan 18. Belakang.
itu di Ninja khususnya, yang 18 itu di Ninja aja, motor lain nggak. Tetap. Ringnya 17. Tapi kalau di Super Open kebalik. Karena dia dia itu kesulitan di rasio. Dia mau kecilin rasio, mau gede dia mentok. Karena karkasnya dia lebar. Dan akhirnya karkas belum nyampe lagi. Dan akhirnya dia pakai gear depannya gue berat. Bukan berarti kenapa nggak pakai gigi 1 berat aja, oke, fine, bisa. Tapi di situ ada kesulitan, dia bilang sendiri mekanik mentok. Karena dia segitu besarnya ruangnya habis. Karena kan sebelahan, beda sama 2 tak, jauh. Gitu. Ya. Itu salah satu kendala di mereka juga. Cuman dan di sana juga rata-rata cuman di Ninja cuma gigi 1 doang. Yang dirasioin, yang dirubah. Lebih perbandingan lebih berat lagi begitu maksudnya? 2, 3, 4 standar. 2 sampai 6 standar. Satunya aja yang lebih berat berarti. Betul. Kan? Itu pun juga buat meluruskan star aja sih. Rata-rata yang gue hitung semua 11, 24, hampir rata-rata yang main Ninja. Dengan ring 18. Ya, kecuali Super Open. Super Open motor apa nih, Bang? FFA. Yang saya gede-gede, itu rasionya racikan, campur-campur. Dan setiap mekanik beda-beda. 4 tak itu. 2 tak. 2 tak ya? 2 tak. Ya, mereka punya kita bicara Ninja ya. Nah, kalau harga sendiri, harga rasio gitu, Bang. Sama sih. Sama kayak di sini sama kan. Kurang dia bisa bikinin gua dong, bikin jadi 2 jam, 3 jam. Apa mereka udah stok ya kali, Bang? 1 ada stok. 2 kalau lu urgent pun, gua beda ukuran, dia tinggal telepon. Bisa-bisa aja. Setiap wilayah itu udah punya spesialis. Spesialis head, spesialis block CNC, spesialis crankcase CNC, spesialis ratio. Nggak jauh beda dengan di sini sebenarnya kan, Bang? Nggak jauh beda. Ada kan, maksudnya di sini juga kan ada yang beberapa teman yang gue datengin itu memang dia spesialis knalpot, ini ada yang buat knalpot matic, ada yang buat knalpot emang ada untuk pabriknya sama lah. Cuman orang sana lebih produktifnya gini loh, riset terus. Jadi dia punya tempat spesialis orang yang megang knalpot, tim riset, laboratorium dah. Itu baru terus keluarin model dulu. Nah yang bagian baru buat penjualan. Kalau di kita kan enggak, lu bikin tipe ini, tipe itu setahun, besok ganti lagi. Kalau dia enggak, setiap hari tuh cari dia datengin ke bengkel-bengkel nih, cobain. Ya sama sih kayak di sini, endorse lah kasarnya. Ntar kurang apa dia bikin lagi sampai sempurna. Dan kata sempurna itu nggak ada mentoknya di dia. Bikin terus. Terus gini, Bang, kalau untuk spare part sendiri yang beredar di Indonesia ini yang aftermarket ya, apa sama ya? Apa yang ada di sana? Apa beda? Gue jawab gak nih? Jawab lah. Sama apa beda? Dibilang sama ya sama, dibilang beda ya beda. Balik lagi kebutuhan mekanik sana, sama kebutuhan mekanik sini. Karena gini, Bang, kita riset di Indonesia, katakanlah rasio dari beberapa mekanik Indonesia, hitungannya udah ketemu dapat, itu kita kirim ke sana. Nggak akan dijual di sana, pasti pasarnya di sini, tapi produksinya di sana. Itu bisa. Brengsek ya. Jadi dia punya hitungan sendiri lagi. Betul. Ya. Permintaan dari kita ini tetap dikirim. Nama orang beli. Betul. Cuman ketika dia juga punya risetan, dia juga nggak jual. Ya lu kalau kadang nggak ketemu, Bang. Makanya kenapa di sana nggak bisa matic, di sini bisa matic, ya beda, udah beda jalur. Rasio nggak ada di tipis-tipis itu, nggak ada. Justru ada di tipis. Dia lebih banyak, nggak jauh maksudnya kalau di sektor gearbox dia nggak banyak banget perubahan. Cuma custom sama gigi 1 udah gitu doang. Kalau di kita kan canggih, bisa ngitung, oh gua 2-3-nya bisa gua kali nih, 4-nya bisa gua kali nih, canggih orang kita. Di sana nggak mau ngukur. Gue bikin motor formatnya ini udah sampai kencang, begitu ya. Nih break dulu, lagi ajan dulu, bentar. Iya. Lanjut lagi. Tadi udah beberapa bahasan udah semuanya. Nah, termasuk yang di depan kita ini ada gear nih, Bang. Ini gear bahannya apa nih, Bang? Gear 32 ya. Tadi kan di sono kan rata-rata pakai gear 12 ya, tadi lu bilang ya, 12. Gear depan. Gear depannya gue lupa bawa. Ini das 29. Ini ada yang alloy, Bang. Ini yang alloy T6
6360 ya kalau nggak salah. Yang bukan biasa juga, cuman produksinya dia pertama. Ini dari DKT produksi. Ini yang T7 7075 lebih. Bahan beda apa bahan sama ya? Bahan beda. Bahannya beda ya? Bahan beda. Ini lebih kuat dia. Lebih kuat. Iya ya. Maksudnya Ini udah kayak standar yang biasa Avam pakai, Cham yang di motocross sama. Yang orang bilang magnesium lah, padahal enggak. DKT Emang semua T7. nih? Ini DKT. ini bukan? Sama DKT juga. Kenapa dia pakai Novadas? Karena dia tromol semua pakai Novadas. Dan dia semua bikin serata. Dari Ninja apa semua kira ini. Novadas. Gear. Ini gear, cuman gear depannya belum. Ya. Enteng. Iya, lebih ringan banget ini. Kayaknya sekitar 300 gram kali ya. Saya jadi. Belum juga ditimbang sini. Nah, kalau teman-teman ada yang mau konsultasi, nanya lebih lanjut dengan produk-produk yang udah lagi dibawa, silakan DM aja langsung. Ada lagi, ini setelah gear knalpot. Knalpot. Emang knalpot bisa dibungkus ini. Knalpot. Set Yang terbaru. mana bang? Ini apa yang ini? Sama, kiri kanan. Mau unboxing nih kalian? Kita unboxing. Ini masih Pregila Thailand ya tulisannya. Iya ya. Thailand. Masa ya Bukan bikinan sini. Pregila GoFood. Iya, sangkain ntar ngopi lagi. Ini perut berapa bang? Perutnya 43 bang. 43. 43. Hampir 28 lebih ke 28. Nih, terus gue sekalian ambil ininya bang, bentar bang. Apa nih? Satu karbon, satu bukan. Ya. Satu karbon, satu bukan. C 43. Merek apa sih bang? SGR. SJR. Di sana siapa yang pakai bang nih bang? Sebetulnya ada yang pakai, cuman mereka merekin labelnya. Ada yang ditunjukin SGR, tapi produksi SGR. Oh, jadi mereka punya merek dagang masing-masing, tapi pabriknya di SGR. Dan lo ngambil langsung di SJR-nya doang? Kalau gue langsung ke SGR, karena kebetulan temen deket gue di Thailand. Bukan temen deket sih, sering. Ini buang kiri. Oh, ini kiri nih? Kiri. Dan bentuk ini knalpot mirip kayak yang Indonesia viral kan. Cuman beda di leher. Itu pun kiri juga? Sama. Jadi besok-besok mulai apa-apa ke kiri semua? Iya, kiri. Emang sesuai requestan gua aja kiri, jadi perbedaan aja. Kalau kanan kayaknya udah biasa gitu. Makanya lu pakai yang ambil yang kiri sekarang? Kiri. Ini pasangannya? Ya, satu knalpot, perutnya sama. Perutnya sama? Cuma perbedaan silinser aja. Ada yang memakai karbon, ada yang titanium. Ini titanium. Ini titan. Ini juga titan? Ini enggak, stainless. Stainless. Iya ya. Ini panjang berapa sih nih? 43-an ya kayaknya. 42, 43. 42 ya? 42 ya? 2. Panjang. Panjang ini sama ya? Sama. Oh, cuma beda bahan aja ya? Beda bahan. Kalau karakter lebih sebut ini karena daya Karbon. redamnya lebih halus ini. Kalau ini lebih kasar. Di sana knalpot yang tipe model begini itu cenderung dipakai di kelas Standar bebas. kalau di sini. Ya. Kalau di sana Sama. M150 tadi tuh. Ya, 150M, 150. M150. Sebenarnya gua ada satu lagi yang dari HBY yang buang kanan itu yang kemarin dipakai buat juara 1 Yang di NGO apa yang di di dragnya? NGO. Di NGO-nya. Di NGO. Itu SJR juga dipakai? Oh, bukan. Produksinya dia sendiri. Produksinya HEP tapi pabriknya gua nggak bisa nyebutin karena Dia punya urusan ntar perusahaan dagang. jadi ini lagi nanti malahan. Cuman ukurannya sama bang. beda di sini. Kan semakin perut lu gede, dia sini ada perubahan peningkatan. Tapi karena dia mau ngejaga di sini, mungkin ada berapa yang mengerti maksud dan tujuan dari leher, stringer, buat detailnya banyak lah. Tuh nih Kurang baffle-nya juga kan itu juga macam-macam tuh bentuk Tuh. itu. Baffle-nya juga. Ini perut tengahnya ini 43. Nah, karena ini ada pembengkakan, jadi dia nggak mau langsung dari sini gede. Buat ngerjain bawahnya nggak terlalu kosong banget tuh. Asli. Ini branded bang.
DM aja. Salahan lah kita. Tuh harga bisa tanya di DM atau di kontak yang ada di deskripsi. DM aja bang. Kalau masalah itu, biar lebih. Kalau knalpot gue udah dari dulu udah main knalpot lama. Cuman memang gue nggak sering stok banyak ya. Karena gue risikonya takut penyok. Iyalah bawa barang begini. Iya takut penyok. Servisnya susah. Belum tentu nanti ketika diservis jadi ada 5. Hasilnya mending. Ya. Kalau di servis terus juga nggak sama performanya kayak waktu awalnya kan malah jadi ngerusak doang. Sebenarnya sih di sini juga nggak kalah bagus ya, cuman memang perbedaan hitung-hitungan. Gua rasa sekarang juga orang udah lebih canggih. Hitungan pressnya kan mall-mallnya beda-beda. Tapi ya tetap gua lebih karena gua ngambil bloknya sana ya gua sepaket sana semua blok lekas knalpot kecuali karburator. Karburatornya malah gedean sih ini kayaknya. Iya. Iya kan? Sana kecil-kecil. Di sana kalau kemarin kan Bos Tomo bilang 28 jadi 30, di sini ada udah juga itu pokoknya gini, yang sekilo itu rata-rata karburatornya kecil. Malah kecil ya? Kecil. Stroke yang tinggi-tinggi. Karena kalau napasnya keburu habis, Bang. Bukan napasnya keburu habis ya, mungkin kategorinya lebih ke semut. Kalau karburator gede kan buat 201 402. Bukannya nggak gede. Kemarin juga yang kemarin 2,2 M motornya di JRP ada itu karbonya 38. Dia pakai sama kayak sini lah, sama-sama kayak sini lah. Nah terus kalau untuk apa namanya penggunaan motor-motor yang basisnya bukan CDI bang, pakai ECU bang. Oh maksudnya dia udah bodinya gede 50 ke atas. Itu juga rame kelasnya di sana. Kayak Honda Wave aja di sana pakai turtle bodinya 50, punya CBR 250. CB 2,5 makanya. 2,5. Ya tinggal apa namanya ya ini sih mudah-mudahan apa yang teman-teman besok lakukan di IDW tuh itu bisa membuat kayaknya insya Allah saya mau nonton IDW nih ya. Saya ada undangan juga berangkat bang mau berangkat udah lama kan nggak melulu ke Thailand mulu nonton kali-kali mau nonton ini juga karena kebetulan saya juga udah ada tuntutan banyak komentar netizen yang bikin balap dong bikin motor akhirnya saya putuskan oke saya bikin tapi dengan catatan buat konsumsi sendiri bukan untuk buat seneng-seneng buat saya aja sih gitu. Aktualisasi diri bang. Betul. Iya kan. Ngapain gue jauh-jauh nggak dapet sesuatu hal yang gue bisa ekspresikan. Iya. Begitu lo misalkan. Iya sih gitu, bukan buat ajang. Oh ngelawan ini. Nggak ada. Karena semua gue anggap itu guru buat gue. Semua mekanik Indonesia gue anggap guru juga. Pengalaman yang sangat. Jadi cuma perbedaan karakter sama cara bikin aja sih yang gue tangkap. Time-nya berapa sih bang the best kemarin soalnya bang? Untuk kelas apa? Untuk kelas kalau di sini FFA bang, berarti di sana apa? Super Open. Super Open. Karena kan gini kemarin gue tanya kenapa Super Open penurunan time. Satu bukan pembalapnya yang biasa bawa. Satu karena biasanya kan 57 kemarin kebetulan base time-nya 59. Dan yang satu lagi di GRP itu eventnya karakternya tanjakan makanya time nggak ada yang bagus dia menanjak ininya jalurnya tengah ke atas nanjak sirkuitnya begitu betul agak menanjakan sebukannya gara-gara bikin ya tanah di sana kan tanah rawa ya bang ditimbun tanah lama-lama kayak ada ambles oh jadi turun sebenarnya turun makin tahun makin turun kemarin diskusi dikit gua dengan mekanik gua bilang kok makin kemarin time motor lu itu satu hal apa kan gue tanya gitu dia bilang pertama pembalapnya bukan spesialis bawa motor Super Open karena dia sendiri punya kebetulan eventnya nggak gede-gede amat dia nggak mau bawa tuh pembalap yang khusus Super Open jadi yang bawa lokal dan kebetulan tracknya juga menurun ada perubahan track memang gue lihat sendiri turun nanjak di videonya di JRP juga lo bisa lihat agak menurun jadi semua time turun jauh. Harusnya itu motor kalau di track data, track normal ya, kayak di Kelong 5 itu 57 sudah tembus. Sedangkan kemarin di sana cuma 59. Itu yang 201. 201. 402-nya nggak ada. Kemarin gua nggak nonton. Oh. Lah besok kan IDW kan 402. Yang juara 402 gitu kan. Ketika nanti di Thailand apa kira-kira kelas yang pas, Bang? Dengan ya kita ikutin yang kita punya di sini. FFA berarti? FFA. CC-nya kurang, Bang, kalau kata Bos Tomo. Bisa tergantung nih.
Tergantung kan. Misalkan di sini yang diambil apa dulu? Kemarin kalau kata Bos Putra apa? FFA ya? FFA kita kan 350 ya. Di sana 400 rata. Terserah kita nih, kita mau ngelawan apa enggak ya, kita lihat temanya di sana latihan kan keluar. Kalau kita tem keluar bagus sih kita ikut. Kalau enggak usah. Kita bikin kayak eksibisi aja, ikut-ikutan. Modalnya deh Bang, modal time berapa Bang biar bisa ngelawan di sana Bang? Modal udah harus 60 mah. Itu 201 enggak 402 Bang? 402 9 10 kecil. 10 kecil. Itu buat ninja. Kalau buat FFA 98 97 udah harus megang. Baru bisa fight di sana. Bisa Ya, Bang. maksudnya gue bicara 10 kecil di Indonesia. Datang ke sana bisa lebih kecil. Ya karena emang karakter aspal dan segala macam kan. Aspal segala macam luas sama kali lengket. Nanti kalau gue saranin sih harus ada beberapa hari space lu nyobain ban ini time beda di sana keluar semua. Dan timbangan jangan lupa. Nah iya, ngomongin timbangan jadi lebih berat kayak tadi gue lihat dari data lu tuh mah. Timbangan jangan lupa, makanya timbangan Indonesia 125 Bang. 125 Di Jawa Tengah. Iya di Jawa Tengah. Tadi lu bilang di sana 140. berarti lebih berat lagi. Ya tadi siap-siap kita pasang-pasang. Atau nyampe sana langsung ganti arem. Yang tadi lu bilang arem udah 5 kilo tuh. Terus kan ada yang bilang, kan kenapa lu pakai aluminium, kenapa dienteng-entengin? Jangan salah, sekarang mereka berbalik ke besi. Di sana? Rangka pakai besi ini, ninja. Dan FFA yang dari titanium lari ke aluminium. Jangan salah. Emang bukan beda. orang sono nggak mau pakai titanium, bukan. Udah pakai titanium lebih dulu. Cuma regulasi berjalan. Regulasi berjalan. Kayak ada kecemburuan sosial. Kalau orang yang nggak mampu beli titanium. Ada Bang, sono bengkel susah juga? Ya, ada lah. Maksud gue bukan bengkel susah, pas-pasan gitu maksudnya Bang. Pas-pasan ada lah, yang kayak anak muda yang baru beranjak ingin balap. Kadang kan selalu orang baru. Berarti privater juga banyak di sono ya? Banyak, sangat banyak. Di sana ada satu tim anak sekolah, patungan bikin tim ada. Atas nama sekolah dia. Tapi ikut di kejuaraan NGO atau itu? NGO ikut. Dan nggak kalah juga. Bersaing gitu berbakat semua sih ya. Di sana tuh nggak bisa dikalahkan dengan uang Bang. Berarti yang punya uang tuh yang bisa beliin barang-barang istimewa doang, kayak misalkan kayak bobot, tapi kan bobot tuh ditimbang apa? Iya benar. Berarti ada kemungkinan harusnya di sini kecuali judi. Oh itu jangan ada Bang. Lu digas nih sama orang, udah main 2M, pasti kalau orang anak sekolah ya pasti kalah punya duit. Atau nyewa pembalap yang bagus. Di sana nggak? Anak muda baru Protek itu udah juara. Kemarin ada juara 2 di kelas profesional. Semua orang sono tuh bener-bener gimana nggak ini, lu pulang sekolah langsung nyeting. Bayar 100.000 sampai sore. Itu sirkuit keluar lampu pula. Nggak diomelin pula. Timer ada ya sana? Sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi. Nggak ada yang mau ngomelin, lu mau geber-geber. Pantes aja mereka pada. Gue liat masih ada bawa tas sekolah, masih pakai celana sekolah. Datang rame-rame nih, kan gue iseng gue kan latihan sama Manok waktu itu ngelatihan suka. Ini orang ngapain sih lagu-laguan? Tentunya ada kelasnya, udah gue cengin, tentunya ada kelasnya. Oh ada kelasnya. ECU standar, kerkas standar, bodi standar, cuma ganti piston sama porting. Standar porting, tapi pistonnya 53. Itu Super Cup, tau gak lu? Ada videonya yang waktu gitu. Tapi itu paling rame. Ya karena murah kali ya. Satu murah. Biaya bikinnya. Beli piston doang. Terus kelasnya juga kan berarti kan racing, udah. Pemula nih berarti kan, kelasnya pemula kan, kelas pelajar gitu kan. Kelas pelajar. Rocky banget dah Rocky. Mereka emang kalau pulang sekolah nggak ada yang tawuran Bang kayak di sini. Kayaknya orang sana emang dilahirin lebih suka ke sport kali ya. Orang kalau nggak bola, kalau nggak balap. Balap, udah gitu aja. Gue jarang sih ngeliat bahkan orang gila di pinggir jalan pun udah nggak ada di sana. Karena tingkat stres di sana nggak ada sih, kurang orang. Iya kan ganja udah bebas Bang. Jadi Satu ganja bebas. Satu ganja bebas. Jadi bablas semua. Gaji sana bagus. Terus tingkat kemacetan kurang. Kalau gue bilang kultur di sana kenapa? Lu nggak pusing mikirin hal lain. Mungkin ya gue nggak terlalu dalam ya.
pemerintahannya gimana gue nggak tahu sistem. Karena emang orangnya dikit, jadi diaturnya gampang. Iya dong. Nggak ada orang gila loh. Berarti kan tingkat stresnya dikit. Amo pengamen, gue nggak nemuin. Karena emang kesenian berarti mereka kan orang nggak sana, bagus kali bang. iya, Bagusan berarti sini kan orang kesenian, sana Bang. bener-bener yang lu lebih seneng ya berkreasi. Iya. Yang jelas ada wadahnya lah. Ada satu, ada wadah. Dua, SDM-nya gila. Lu habis balap kemarin, paginya buka, belah mesin, copot taktok, nggak cuman bersih lap-lap doang, bongkar mesin, pasang rasio, pasang ini. Gue baru bangun, mata gue bayangin kan malu kalau orang Indonesia gue nginep di tempat dia. Anjing dulu lagi belah mesin. Berarti itu tadi motor semalam masih di mobil. Gue bangun jam 8. Lah berarti dia bongkarnya jam berapa? Jam 6. Bener nggak tuh orang sono? Padahal semalam habis balap itu sampai jam 2. Besoknya mau balap lagi. Siang sorenya, bang, yuk latihan nyeting. Berarti duitnya banyak bos. Yeah. Wajar. Habis latihan nyeting, gue diajak ke knalpot. Kok komplain nih knalpot ini kurang begini. Gue makan siang lah. Makan sore. Setelah dari sirkuit makan sore, gue makan. Nah, jadi knalpotnya pasang lagi. Pulang. Besoknya nyeting lagi. Ya begitu aja hidup gue di sana. Apa gue nggak kenyang itu makan teknologi dia? Dia tuh gitu dong. Gue demennya orang Thailand risetnya atu-atu dikit-dikit. Nggak buak rata. Jadi mana yang pengaruh? Lehernya dulu nih. Lehernya aja udah besok. Sampai ketemu. Udah leher ketemu. Wah nih gara-gara leher belakang jadi nggak enak nih. Tengah dicari tuh knalpot. Udah ketemu tengah. Mundur lagi ke belakang ke silencer. Silencer dari ada saringan apa nggak ada saringan apa cuma di bor-bor doang. Itu sampai pemikiran. Karena apa? Time-nya keluar dong. Bukan dyno. Wah kurang 0, sekian. Besok hindir lagi. Kurang sekian. Wajib nggak mereka dyno? Kalau untuk ACU wajib. Karena dia nyari data. Tadinya kan gue pikir nggak wajib. Ternyata wajib untuk sekarang ini. Kecuali di Super Open dia nggak perlu. Berapa HP-nya sih bang? Lu pernah lihat nggak sih bang? 47 HP di Honda Web yang kemarin juara 1. Time-nya 71 di sana. Jadi untuk patokan ya 47 HP di sana bisa tembus di 4 tak ya 7,1. Slip engine. Gua ada videonya. Ninja. Kalau Ninja gua nggak pernah dyno gua lihat di sana. Gua nggak tahu. Kalau yang motor gede banget, cc gede, Super Open. Ada sebagian yang di dyno juga ada. Cuma HP-nya itu di atas 60-an. HP di atas 60-an. Karena motor gue waktu itu Ninja itu 60-an. 61 kalau nggak salah. Gede banget tenaganya. Karena dia lebih setuju gini dong. Gue bawa 5 knalpot nyeting. Udah knalpot ini ketemu. Ini ketemu. Dia di situ belah mesin pun jadi. Canggih loh maksudnya orang sudah. Dan nggak selalu harus barang ini harus istimewa, nggak juga sih. Iya. Jadi banyak hal positif yang bisa lo ambil ketika. Banyak. Gua jadi malu sendiri ya. Khususnya gua, bukan orang lain. Khususnya gua karena sistem kerja gua nggak kayak mereka. Gua nggak tahu teman-teman di Indonesia ini banyak yang bagus-bagus. Cuman gua buat kacamata gua sendiri. Oh cara kerja lu gitu. Akhirnya gua sekarang jadi yang ya itu kalau gua mau jadi juara ya gua harus pagi bangun teh, makan sarapan kerja. Bangun pagi karena lebih fresh, ketemu suatu hal yang lu nggak ketemu kemarin. Bukan gue harus pulang dari Thailand gue langsung liburan lagi nih, nggak ada. Gue langsung buka, langsung berangkat, nggak pakai lama. Semalam aja gue nyampe dari Thailand gue ke bagi-bagiin ke customer gue yang nitip. Jadi udah mulai ngikutin gayanya Thailand. Karena kalau besok ya ini jadi ya kerjaan gue numpuk, duit macet, ala pusing, stres. Bener nggak? Itu bang, makanya tadi lo bilang di sana kagak ada orang gila. Di sini banyak banget yang nahan kerjaan kali bang. Itu tadi makanya gue nggak mau dari situ gue banyak belajar. Emang bener learning by doing di sana gue. Iyalah. Belajar berjalan semuanya sana. Sampai apal lo bahasa orang sono. Udah bang, closing bang, lo pakai bahasa Thailand coba bang. Closing bahasa Thailand gimana? Kalau closing sebenarnya bahasa Thailand apaan di sana bang? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.
Kapun ka Polda Chai ke Madai ke Mi Midai di Chai Ilmu channel itu aja. Kalau nggak ada ngomong, Assalamualaikum. Assalamualaikum.